Selamat siang, kami dari chatcpns.info akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat formasi CPNS 2014 beserta tutorial bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran online CPNS Panselnas Menpan 2014. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita mengakses dulu website resmi dari penerimaan CPNS atau Panselnas yang beralamatkan di panselnas.menpan.go.id. Oke, di sini ada banyak menu. Pertama adalah menu halaman muka. Di sini diterangkan tentang ujian CPNS 2014 yaitu menggunakan sistem chat. Persyaratan umumnya ini udah tertera di sini. Terus harus mempunyai alamat email dan data pribadi harus akurat. Oke, langsung saja kita menuju ke alur pendaftaran. Pada alur pendaftaran, kita akan diberikan sebuah skema bagaimana kita mendaftar CPNS 2014 secara online. Di sini ada beberapa alamat portal instansi, ada Kementerian Perdagangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan lain-lain. Oke, langsung saja ketika kita sudah membaca skemanya ini, saya sarankan untuk dipahami dulu bagaimana skema ini, dan yang paling terpenting adalah kita sudah mempunyai alamat email. Itu terserah mau Yahoo Mail atau Gmail, yang penting Anda sudah punya alamat email, karena alamat email tersebut digunakan untuk registrasi kita pada formulir pendaftaran CPNS 2014. Untuk melihat formasi CPNS 2014, kita bisa mengklik submenu dari menpan.go.id di sini, formasi CPNS 2014. Nah, di sini ada beberapa kementerian. Pertama yaitu kementerian atau lembaga pusat. Di sini ada empat dari kementerian lembaga ini, dan yang kedua itu adalah wilayah. Ini kalau ditujukan ketika kita sebagai pelamar CPNS 2014 ingin melamar CPNS di kota kita masing-masing. Saya kasih contoh ketika kita ingin melihat formasi CPNS di sini, di nomor 1 ini, Kementerian Koordinator. Di sini ada 3 kementerian, kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa nama instansi. Ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan lain-lain. Ketika kita ingin mengetahui di dalamnya persyaratannya apa saja, termasuk jenjang yang dibutuhkan, kita bisa langsung mengklik salah satu. Contohnya di sini, saya klik Kementerian Koordinator Bidang Politik. Nah, di sini ada nama jabatan, kualifikasi pendidikan, terus golongannya, jumlah alokasi, yaitu jumlah alokasi yang dibutuhkan oleh instansi tersebut, sama rencana penempatannya. Jadi kita bisa tahu di mana kita besok ketika kita diterima menjadi CPNS akan ditempatkan. Dan persyaratannya pun sudah dilampirkan di bawahnya. Tetapi ketika kita ingin lebih mudah lagi, ketika kita daripada kita mencari satu-satu, mana sih yang sesuai dengan jurusan kita, kita bisa langsung menuju ke website resmi Panselnas, yaitu di formasi 3.menpan.go.id atau formasi2.menpan.go.id. Oke, kita pakai ini saja, ini sama saja. Kita pakai ini. Terus kita seandainya kita ingin mencari lowongan yang dibutuhkan sesuai dengan jurusan kita. Untuk jenjang, isi jenjang pendidikan kita seandainya S1. S1 terus instansi. Kita pilih, kita bisa memilih semua instansi daerah atau instansi pusat. Contoh kita ingin melihat instansi daerah. Untuk jurusan, tulis sesuai jurusan kita. Contoh saja, kita mengisi seandainya kita adalah lulusan sarjana S1, sarjana S1
Ini teknik informatika. Setelah itu kita cari. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada data dari website menpan.go.id, beberapa instansi pemerintahan daerah, karena kita tadi memilih pemerintahan daerah yang membutuhkan S1 untuk jurusan teknik informatika, seperti di sini. Untuk jabatannya sebagai analis data, instansi di sini, terus jenjangnya, dan golongan serta jumlah alokasi, dan sampai ke penempatan ketika kita sudah diterima. Kita seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari satu persatu dari sini, dari formasi CPNS ini, di mana instansi yang membutuhkan dari jenjang pendidikan kita. Untuk contoh lain, seandainya kita ingin mencari di instansi pusat. Contohnya jurusannya adalah ilmu hukum. Ilmu hukum S1. Bisa S1, bisa terserah, tergantung yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada jabatannya sebagai analis anggaran, instansi yang membutuhkan jenjang minimum, terus jurusannya sama golongan ketika kita sudah diterima, jumlah alokasi. Jadi kita tahu kesempatan kita untuk diterima, karena kita tahu jumlah alokasi yang ditetapkan oleh Menpan berapa jumlah PNS yang dibutuhkan. Oke, setelah kita memahami hal itu, kita sudah tahu bagaimana kita atau kemana kita akan mendaftar sesuai jurusan kita, dan apakah kita memutuskan untuk memasuki instansi pusat atau mendaftar ke instansi daerah. Langsung saja ketika kita sudah paham akan hal itu, kita kembali lagi ke website pendaftaran, yaitu di Panselnas menpan.go.id. Kita masuk ke ke sini. Ketika kita sudah lihat, kita sama aja ketika kita ke formulir CPNS 2014, kita klik di sini, sama saja kita di sini yang paling banyak adalah Kementerian Hukum dan HAM. Dia jumlah formasi, Kementerian Keuangan, maaf. Kementerian Keuangan, dia membutuhkan 9.000 formasi CPNS, dan terserah kita mau klik yang mana untuk mengisi formulir pendaftaran. Kita isi di sini coba. Nah, setelah itu kita ke bawah, scroll ke bawah terus, ada formulir registrasi. Kita klik formulir registrasi. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada formulir pendaftaran CPNS 2014. Di sini kita harus memasukkan NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP kita, terus nama lengkap kita, alamat email yang sudah saya sebutkan tadi kita harus mempunyai atau membuat terlebih dahulu untuk mendaftar di sini, terus tempat lahir, tanggal lahir, instansi, ini yang paling penting, instansi. Kita memilih instansi yang mana, yang setelah saya jelaskan tadi di awal, bagaimana cara kita untuk melihat instansi yang membutuhkan sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Setelah itu kita disuruh untuk mengkonfirmasi password, kode security, ini untuk membuktikan bahwa kita tidak robot atau tidak spam. Setelah kita mengisi semuanya, kita akan menginputkan tombol kirim ini. Contoh saja, karena kemarin saya sudah mendaftar, saya sudah dapat emailnya. Contoh sekali lagi, seandainya nomor KTP saya adalah, ini minimal 60 karakter, isi saja sesuai nomor KTP Anda. Terus nama lengkap. Isi email Anda, alamat email Anda. Tempat lahir Anda di mana.
Terus tanggal lahir, ini formatnya seperti ini. Jadi seperti ini tahun, bulan, sama DD ini day, hari. Jadi tahun berapa, tahunnya kita bisa lihat di sini. Seandainya kita tahun 91, terus bulannya bulan Juli, coba. Terus tanggalnya tanggal 3, seperti ini. Terus instansi yang kita pilih, karena kemarin saya memilih instansi Kementerian Keuangan, terserah Anda mengisi yang mana. Terus password, ini juga jangan sampai lupa karena password ini yang akan digunakan untuk login ke pendaftaran instansi tersebut. Diisi saja passwordnya. Kita isi lagi. Terus kita masukkan kode security, setelah itu kita kirim. Karena saya kemarin sudah mengirim, jadi langsung saja saya sudah dapat emailnya. Kita buka alamat email kita. Karena saya menggunakan Yahoo Mail, maka seperti ini tampilannya. Kita masuk ke, biasanya dia pengirimnya adalah ini Panselnas. Nah, kita buka di sini, kita dapat email dengan hormat Bapak atau Ibu dan seterusnya seperti ini. Kita dikasih tahu username kita. Ini adalah username untuk login ke kementerian atau instansi yang kita daftar tadi. Untuk password, nah password di sini rahasia, makanya di sini tidak sebutkan password yang Anda masukkan saat mendaftar. Kita harus mengingatnya. Kalau perlu Anda mencatat di notepad atau di buku catatan yang menurut Anda bisa membukanya kapan saja. Langsung saja, karena tadi saya memilih instansi Kementerian Keuangan, maka saya bisa lihat untuk mendaftarnya di sini. Di sini kita lihat di sini panselnas.menpan.go.id seperti ini. Ya, kita klik saja. Oh, ini. Klik saja di tautan ini, kita bisa dijelaskan. Di sini karena tadi saya memilih Kementerian Keuangan, maka saya memilih di sini. Otomatis kita akan diarahkan ke website dari instansi yang kita pilih, yaitu kalau untuk instansi keuangan yaitu recruitment.kemenku.go.id. Nah, langsung kita ke sini ke pendaftaran, ada submenu yaitu login pendaftaran, upload dokumen pendaftaran, cetak bukti pendaftaran. Pertama yaitu kita harus login terlebih dahulu, login pendaftaran CPNS. Untuk username itu adalah nomor induk KTP kita, nomor induk kependudukan yang telah kita isi tadi. Bisa juga kita lihat di email kita tadi, ini kita kopikan saja, atau melihat di KTP Anda. Di sini kita copy. Terus password adalah password ketika kita mendaftar di formulir pendaftaran untuk Panselnas tadi. Kita masukkan. Terus setelah itu kita tampilkan data saya. Nah, ini kita sudah bisa masuk. Ini nama lengkap Andi Perdana, emailnya st_reader@yahoo.com. Untuk nomor identitas seperti ini. Nah, ini adalah peraturannya. Berarti Anda menyatakan telah memenuhi persyaratan seperti ini. Dilarang kita sebagai PNS untuk mendaftar lagi. Seperti ini. Nah, kita akan mengeklik ya, saya setuju, daftar. Di sini kita akan banyak dihadapkan pada untuk mengisi datanya. Pertama, tingkat pendidikan S1 atau yang lainnya bisa. Seperti ini lulusan dalam negeri ya. Ya, program studi, pilih program studi kita. Seperti coba teknik kimia, teknik sipil, teknik Korea, teknik. Coba saja kita teknik komputer seperti ini. Nah, nama perguruan tinggi seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat dari mana kita berasal.
Kita bisa lihat di sini contoh saja, contoh ini kita STMIK Makassar, contoh saja. Terus IPK, indeks prestasi kita isi sesuai dengan ijazah kita. Ini untuk persyaratannya minimal untuk lolos seleksi administrasi untuk PTS perguruan tinggi swasta yaitu 3 skala 4 minimal, untuk PTN yaitu 2,75. Jadi kalau bisa IP kita di atas 3 untuk PTS. Karena kita akan mempunyai kesempatan untuk lolos administrasi sehingga kita bisa dipanggil untuk tesnya melalui sistem chat yaitu computer assisted test. Contoh saja kita isi di sini 35 kita isi, terus jabatan. Nah, ini kita bisa memilih banyak jabatan sesuai dengan program studi kita di sini. Pada bea cukai. Terusnya kita bisa memilih banyak di sini. Terus setelah itu kita isi lagi identitas diri, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir semuanya harus sesuai KTP. Terus data domisili kita sekarang di mana. Dan ini setelah kita nah, untuk tempat daftar ulang dan ujian yang diinginkan, kita bisa memilih. Jadi kita ingin mendaftar atau melakukan ujian di mana. Seandainya kita domisili di Yogyakarta, kita bisa memilih di Yogyakarta. Oke. Nama lengkap. Oke, di sini kita tadi tanggal lahir kita. Aduh, mana ini? Oh, ini. Coba kota domisili. Seperti ini, oke. Setelah kita semuanya diisi, ini harus diisi juga kan sensitif. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari kode validasi, kebanyakan orang yang nggak biasa untuk menginput data lewat internet, dia tidak paham dengan data ini. Biasanya dia hanya membedakan antara huruf kapital dengan huruf kecil. Seperti ini 4, F besar, B besar, terus 6, 9, 1, F besar. Biasanya seperti itu. Terus ketika sudah, kita simpan, terus kita bisa ke upload dokumen. Nah, ini upload dokumen. Untuk upload dokumen, kita disuruh login lagi. Nah, ini nggak bisa karena kita tadi belum mensubmit ya. Jadi ketika kita sudah benar-benar ingin mendaftar, kita login pendaftaran tadi. Mana tadi? Sini. Nah, seperti ini. Kita harus sudah setuju seperti ini. Udah daftar. Nah, semuanya harus diisi terlebih dahulu biar kita bisa langsung ke upload dokumen. Jadi kalau ketika kita belum mengisi semua itu, kita nggak bisa masuk di sini. Walaupun dengan password yang sudah diberikan tadi. Karena data kita belum ada di sini. Jadi saran saya untuk mengisi dulu di sini. Mengisi dulu semua data yang dibutuhkan di sini. Mengisi semuanya, ketika sudah diisi kita simpan. Terus habis itu kita baru bisa masuk ke upload dokumen, yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan biasanya seperti scan ijazah, scan fotokopi, scan KTP, terus scan yang lainnya. Terus kita bisa mencetaknya, cetak bukti pendaftaran. Itu biasanya digunakan untuk sebagai bukti ketika kita mau melakukan tes CPNS tersebut sesuai dengan regional yang kita pilih.
setelah semuanya selesai, kita sudah mendaftar, kita akan dihadapkan pada, mungkin kita masih banyak yang bingung apa sih itu CAT CPNS, yaitu tes seleksi CPNS menggunakan sistem CAT, yaitu Computer Assisted Test. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang yang seleksi CPNS itu menggunakan, sistem masih dengan kertas, yaitu kita harus memilih jawaban dengan melingkari atau mengarsir area tersebut, karena itu akan memakan waktu dan juga bisa, bisa dimanipulasi. Jadi sekarang ketika kita tes menggunakan cat itu, hasilnya langsung bisa kelihatan. Dari Kemenku sendiri, dari panitia Panselnas itu sendiri sudah menyiapkan, maksudnya menyiapkan sebagai contoh cat itu seperti apa, bisa ada dilihat di sini di halaman muka. Nah, ini kita bisa melihatnya, ujian cat itu seperti apa, ada contohnya. Kita bisa lihat di sini ada menpan.go.id berita terkini 1513, kita klik. Di sini, ini syarat-syaratnya untuk materinya seperti apa. Materinya di sini pasti ada 3, ini ada TKD, terus TKB. Kita harus mempelajari semua itu. Untuk softwarenya kita bisa lihat di sini, di bkn.go.id, pengumuman simulasi cat di sini. Kita bisa melihatnya dan menginstal programnya secara gratis yang dibuat resmi dari BKN sendiri, yaitu di sini ketika kita ingin download, di sini klik di sini. Nah, karena saking banyaknya orang yang mendownload software ini, jadi layanan servernya sendiri sampai down dan tidak bisa di-download. Tapi tenang saja, karena chat.cpns.info sudah mendownloadnya jauh-jauh hari dan menyimpannya dan menguploadnya kembali, jadi Anda tidak perlu takut, Anda bisa langsung mengunjungi website chat.cpns.go.id dan Anda bisa mendownloadnya di sini, di pengumuman download simulasi cat BKN 2014. Di sini. Nah, ini kita bisa download di sini karena berhubung dari server bkn.go.id yang down, kita bisa mendownload software chat dari BKN offline. Kita bisa menginstal di komputer kita, bisa download di sini. Untuk bagaimana cara downloadnya bisa lihat di video ini, tapi kita langsung saja download. Tunggu saja ini. Tunggu sampai ini selesai. Terus kita pilih skip ad. Di sini kita klik start download. Di sini simulasi chat bkn.rar. Kita download. Kita tunggu. Mungkin karena banyak yang download juga, berhubung server dari Dropbox-nya BKN down. Kita ulang. Nah, ini kita bisa mendownloadnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini karena saking banyaknya yang download. Nah, setelah selesai kita buka. Kita buka di sini karena ini masih berupa arsip, maka kita harus mengekstraknya terlebih dahulu. Kita ekstrak simulasi, nah kita ekstrak.
Setelah selesai, kita cari tadi, kita cari hasil downloadnya tadi. Simulasi cat BKN yang udah kita ekstrak tadi. Kita klik di sini, sebentar masih loading. Nah, di sini ada banyak folder. Untuk menginstalnya, kita bisa langsung menginstalnya ini yang application ini, klik 2 kali. Nah, ini adalah demo cat CPNS versi BKN. Nah, kita langsung bisa belajar di sini bagaimana sih sistem dari chat itu. Nah, di sini ada sisa waktu, ada jumlah soal, ada sudah terjawab sama belum terjawab. Nah, di sini besok kemungkinan besar bisa dipastikan modelnya seperti ini. Jadi ketika kita ingin menjawab, kita tinggal mengklik saja. Ini pertanyaan, ini ada pilihannya, multiple choice, ada A, B, C, dan D, dan E. Kita pilih saja seandainya jawaban kita A. Simpan dan lanjutkan, ya. Terus ini seandainya B, simpan dan lanjutkan. Ini kelihatan yang merah ini yang belum terjawab, yang hijau ini sudah terjawab. Ketika kita merasa kesulitan, kita bisa melewatkan soal ke soal selanjutnya. Nah, seperti ini langsung nomor 4, kita pilih C, tapi soal yang kita lewatin statusnya masih belum terjawab, yaitu merah. Jadi tips saya mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Simpan dan lanjutkan, sebenarnya setelah kita mengerjakan semua, kita masih bisa kembali ke soal yang belum kita kerjakan. Tinggal kita klik soal nomor 3 ini yang kita lewati, kita menjawabnya. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah selesai, kita tinggal selesai ujian, maka ada konfirmasi apakah Anda akan selesai ujian. Iya, pilih iya. Nah, untuk skornya akan langsung terlihat seperti ini, skor dari TWK, TU, TKP, dan seterusnya. Oke, mungkin cukup tutorial yang kami berikan, yaitu perwakilan dari chatcpns.info yang telah memberikan tutorial ini. Untuk channel resmi YouTube kami, Anda bisa langsung mensubscribe itu di sini, www.youtube.com/user/Mr. Zainal Ahmad. Ini adalah perwakilan resmi dari chatcpns.info. Jadi Anda bisa mengikuti channel ini untuk info-info CPNS selanjutnya. Seperti ini. Ini adalah website resmi kami. Oke, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa lulus seleksi CPNS 2014. Terima kasih.